Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilianti. Kali ini kita akan membahas mengenai materi perairan darat. Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Air dapat berupa benda cair ataupun benda padat, yaitu es dan salju. Sedangkan yang banyak dimanfaatkan oleh manusia yaitu berwujud cair, yaitu berupa air, baik air permukaan, air tanah, sungai, danau, dan sebagian air rawa. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi perairan darat. Yang pertama yaitu air tanah. Nah, air tanah ini merupakan massa air yang ada di bawah permukaan tanah. Lebih dari 98% dan semua air di daratan tersembunyi di bawah permukaan tanah. 2% terlihat sebagai air di sungai, danau, dan reservoir. Setengah dari 2% ini disimpan di reservoir buatan. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap melalui berbagai media peresapan, yaitu pori-pori tanah, retakan-retakan lapisan tanah akibat kekeringan, rongga-rongga yang dibuat binatang seperti cacing dan rayap, rongga-rongga akibat robohnya tumbuhan-tumbuhan yang berakar besar, dan rongga-rongga akibat pencairan berbagai kristal yang membeku pada musim dingin. Yang kedua yaitu sungai. Sungai adalah bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir. Sifat yang dimaksud adalah bagian permukaan bumi yang paling rendah bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Sungai dapat dibedakan dari massa airnya karena kebanyakan mengalir di permukaan bumi ke tempat yang lebih rendah, kadang-kadang di bawah permukaan tanah. Dan pengalirannya tidak tetap, kadang deras, kadang lambat, dan di beberapa tempat membentuk riak. Selanjutnya mengangkut beban dari mulai lumpur yang halus, pasir, kerikil, sampai batu-batu guling. Yang keempat, mengalir mengikuti saluran tertentu yang di kanan kirinya dibatasi oleh suatu tebing yang biasanya curam. Klasifikasi perairan darat selanjutnya yaitu danau, merupakan suatu cekungan atau basin di permukaan bumi yang digenangi air dalam jumlah yang relatif banyak. Air danau berasal dari banyak sumber seperti sungai, air tanah, atau hujan. Pengaliran air danau dapat terjadi karena penguapan, perembesan ke dalam tanah, dan pengaliran air melalui sungai. Berdasarkan proses terjadinya, danau dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk karena proses tektonik, seperti proses patahan dan lipatan. Tenaga tektonik menyebabkan retakan atau cekungan pada lapisan kulit bumi. Retakan ini terisi air dalam jumlah yang banyak sehingga terbentuklah danau. Yang kedua yaitu danau vulkanik, yaitu danau yang terbentuk di kawah bekas letusan gunung api yang terisi oleh air dalam jumlah banyak. Selanjutnya yaitu rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Rawa selalu digenangi air karena kekurangan saluran atau letaknya yang rendah, baik yang bersifat sementara maupun sepanjang waktu, sehingga pelepasan air dari lahan tersebut melambat. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai klasifikasi perairan darat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.